السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-269. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang diberi hikmah maka berarti dia diberi khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah akan mengambil pelajaran, tidaklah akan ingat kecuali orang-orang yang ulul albab, yang memiliki lub, memiliki pemikiran. Oleh Syekh Sa'di rahimahullah, lama amara ta'ala bihadhihi al-awamir al-'azimah al-mushtamilah 'ala al-asrar wal-hikam, wa kana dhalika la yahsul likulli ahad bal liman manna 'alayhi wa ataahu Allahu al-hikmah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintahnya yang mulia, yang sangat agung, yang mencakup rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah. Maksudnya kemarin yang kita bahas, mudah-mudahan masih ingat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menginfakkan harta mereka yang Allah berikan pada mereka sebagai rezeki. Kemudian diingatkan agar jangan diikuti infaknya dengan adza, dengan gangguan dari mulutmu, jangan dengan menyakiti hati mereka. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar jangan diiringi riya,
Juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah yang namanya sedekah itu betul-betul ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Maka niscaya sedekah tadi akan tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan, bercabang-cabang, ranting-ranting, dan memiliki buah yang berlipat-lipat kali. Dan kemudian Allah gambarkan betapa mengerikannya mereka-mereka yang berinfak tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti jannatin bi rabwatin, seperti kebun yang Masya Allah tetapi sayang sekali terkena i'sar fihi narun fahtaqat, terkena angin puting beliung atau lalina atau angin apalagi yang mereka beri nama tornado dan sebagainya, sejenis itu, terangkat ke atas dan kemudian terbakar dengan api, sirna, hilang begitu saja. Sampai kemudian Allah katakan sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah infakkan dari apa yang baik-baik. Jangan memberikan yang jelek, yang engkau mau mengambil sambil memalingkan wajahnya karena enggak suka. Itu dikasihkan orang. Jangan. Hendaklah engkau yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sukailah untuk saudaramu apa yang kau sukai untuk dirimu. Maka berikan yang baik. Ini barakallahu fiikum diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sekarang kita bahas. Bahwa semua hikmah-hikmah tadi, semua perintah-perintah tadi, semua aturan-aturan tadi memiliki hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Dan tidak akan ada yang bisa melaksanakannya kecuali mereka-mereka yang diberi oleh Allah hikmah. Dan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang telah diberi hikmah, berarti dia telah diberi khairan katsira. Qala rahimahullah, wa kana dzalika la yahsul li kulli ahad. Yang demikian gak akan didapat oleh setiap orang. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang diberi oleh Allah. Bal liman manna alaihi wa atahu Allahul hikmah. Bahkan hanya orang yang diberi oleh Allah kenikmatan, yang Allah berikan padanya hikmah, wahiyal ilmu, ditafsirkan oleh beliau sebagaimana tafsir para ulama bahwa hikmah bermakna ilmu. Tetapi tentunya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wal amalus salih, dan amal yang saleh. Dan sudah pernah dibahas ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat fi dzatih dan bermanfaat fi sahibih atau fi ahlih. Bermanfaat fi dzatih artinya ilmu din yang zatnya memang bermanfaat. Qala Allah wa qala Rasul, dan semua apa yang ada dalam Quran dan Sunnah dipahami dengan benar dari pemahaman salafus saleh, para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, diikuti para tabi'it tabi'in, dan terus diikuti oleh para a'immah, imam-imam ahlus sunnah. Itu ilmu nafi' fi dzatih, pada zatnya. Tetapi ilmu yang nafi' ini, kalau seseorang mendapatkannya dan kemudian dia tidak mengamalkannya, berarti dia ghairun nafi' fi sahibihi. Berarti dia tidak bermanfaat pada pemiliknya. Berarti tidak bermanfaat pada pemiliknya. Zatnya bermanfaat, tetapi yang memilikinya tidak memanfaatkannya. Itu juga dikatakan ghairun nafi'. Bukan fi dzatih, tetapi fi sahibihi. Baik.
Maka yang namanya hikmah adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat fi dzatihi wa fi sahibih. Bukan ilmu sihir, bukan ilmu filsafat, bukan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu ilmu din. Demikian pula ilmu yang diamalkan oleh pemiliknya. Ilmu yang dipahami oleh pemiliknya. Ada seorang yang hafiz, Masya Allah, bukan hanya Quran jangan ditanya, bukan hanya kitab-kitab haji, bahkan kitab-kitab fikih dia hafal. Dijulukunya Himar al-Furu'. Himarul Furu'. Walaupun sungguhnya tidak pantas nama ini bagi beliau, karena beliau bukan orang sesat. Beliau rahimahullah adalah orang yang Masya Allah ahlus sunnah. Tetapi dia menghafal sekian banyak, tapi dia tidak faqih. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika saya di sana. Saya menyatakan dijuluki Himarul Furu' karena dia menghafal furu'ul fiqhiyah yang dikumpulkan dalam kitab Furu' dari madhabnya Imam Ahmad rahimahullah, yang sekian banyak jilid. Sehingga para ulama di masanya, kalau mau safar, daripada dia membawa sekian kitab banyak, dia bawa orang ini, Himarul Furu', ikut safar. Untuk apa? Kalau dia akan membaca kitab Furu', tidak perlu dia bawa kitabnya, bawa orang ini aja, cukup. Tinggal mengatakan madza qala sahibul furu' fi hadhihi al-mas'alah. Qala sahibul furu' rahimahullah. Dia baca terus selesai. Masya Allah. Komputer waktu itu. Dia tidak perlu bawa kitab yang banyak, bawa tab saja, kan begitu. Alhamdulillah. Sebelum adanya alat-alat perangkat-perangkat canggih itu, sudah ada penghafal-penghafal kuat di zaman itu. Yang fungsinya sama. Dibawa untuk daripada membawa banyak-banyak. Ikhwani fillah azakumullah, maka berarti kitab ini bagi orang itu tidak dipaham. Bagaimana menyimpulkannya, bagaimana merincikannya, atau bagaimana mengambil istinbatnya, karena tidak faqih. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi barakallahu fikum, sesungguhnya ilmu yang dia hafal itu nafi'. Baik, contoh yang lebih jelas adalah Yahudi. Yang Allah katakan kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Keledai tetap keledai. Walaupun di punggungnya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di punggungnya ada Kutubus Sittah, di punggungnya ada tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, sekian banyak kitab di punggungnya. Himar tetap himar. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Maka ini barakallahu fiikum, walaupun kutubuhu atau kutub yang dibawanya adalah nafi'ah, tetapi yang membawanya tidak memanfaatkan dan tidak bisa memanfaatkan. Fahada ghairu nafi', tapi bukan fi dzatih, tetapi fi sahibih. Kembali kepada tafsir. Kalau rahimahullah, berarti yang namanya hikmah adalah al-ilmu nafi' wal 'amalu salih wa ma'rifata asrar syara'i' wa hikamiha. Ilmu nafi', amal salih, dan mengenali rahasia-rahasia, apa hikmahnya diwajibkan ini, apa hikmahnya diwajibkan itu. Wa hikamiha, dan hikmah-hikmahnya. Wa inna man atahu Allahul hikmah faqad atahu khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu diberi kebaikan yang banyak. Wa ayyu khairin a'zam min khairin fihi sa'adatud daraini wan najah min shaqawatihima. Kata Syekh Sa'di, tentunya itu khairan katsira. Wa ayyu khairin, kebaikan mana yang lebih besar
daripada kebaikan yang akan membawa kebahagiaan di dua tempat, dunia dan akhirat. Min syaqawatihima, dan juga najah min syaqawatihima, keselamatan dari kesengsaraan di kedua-duanya. Selamat dari kesengsaraan dunia dan selamat dari kesengsaraan akhirat. Wa fihi takhsis bihadzal fadl, dan ini menunjukkan keistimewaan, keutamaan orang yang diberi hikmah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa kaunuhu min warasatil anbiya, dan juga keadaan orang yang diberi ilmu, yang diberi hikmah adalah pewaris-pewaris para nabi. Ini juga keistimewaan berikutnya. Qala rahimahullah, fa kamalul 'abdi mutawaqqifatun 'alal hikmah, berarti sempurnanya seorang hamba tergantung seberapa diberi hikmah. Idh kamaluhu bitakmili quwwatayhi al-ilmiyah wal 'amaliyah. Berarti kesempurnaan seorang hamba bergantung dengan hikmah. Karena yang namanya kesempurnaan seorang hamba berkait erat dengan kesempurnaan dua kekuatan. Ini persis seperti bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwa sempurnanya hati seseorang itu atau jiwa seseorang tergantung dengan dua kekuatan, quwwatul ilm wa quwwatul amal. Quwwatayhi al-ilmiyah wal amaliyah, fatakmilu quwwatihi al-ilmiyah bima'rifatil haqq wa ma'rifatil maqsud bihi. Adapun kekuatan ilmiah bergantung dengan kekuatan ilmu yang dia punya, pengetahuannya tentang kebenaran, pengetahuannya tentang maksud dan tujuan dari perintah dan larangan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalau dia mengerti maksud, maka dia akan bisa lebih faqih. Karena al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu dengan maksad-maksadnya. Maka ketika maksudnya benar, kemudian dia mendapatkan kebenaran, maka dia mendapatkan dua. Ketika maksudnya benar, dia tergelincir, dia tetap mendapatkan satu. Dan kesalahannya ma'fun. Karena al-umur bimaqasidiha. Tapi ternyata masalah umur bimaqasidiha berkait juga dengan fiqh, bukan masalah niat. Tetapi masalah illat wal hukmu ma'illatihi. Kata fuqaha, sesungguhnya hukum itu berjalan bersama illatnya, wujudan wa adaman. Konsekuensi wujuduhul wujud, wa konsekuensi dari adamuhul adam. Ada illat, ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Ini juga kalau orang tidak mengerti, berarti orang akhirnya tidak memiliki hikmah. Yang kata orang sekarang, kamu ini nggak mengerti hikmah, ngawur kesimpulannya. Mengapa? Karena dia tidak mengerti tentang masalah ilmu dan tidak mengerti pula al-haq, nggak mengerti paling tidak maqasidnya, tujuan-tujuannya apa, ilatnya apa. Itu masalah kekuatan ilmu baru. Wa takmil quwwatihi al-ilmiyah bil amali bil khairi wa tarki syarr. Kekuatan amaliyah
Disempurnakan dengan apa? Dengan pengamalan kebaikan-kebaikan yang telah diketahui dan meninggalkan kejelekan-kejelekan yang diketahui. Atau dan strip atau dan atau kapan dia lakukan dan kapan dia amalkan. Kadang-kadang seseorang karena tidak memiliki hikmah atau kurang hikmah, dia belum menyampaikan akidah, belum menyampaikan tauhid, belum menyampaikan prinsip sunnah, belum ini belum itu, dia sudah berbuat sesuatu yang mengejutkan mereka. Maka akhirnya mereka justru lari dan akhirnya melanggar ucapan Rasulullah SAW, yaitu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Walaupun dia berkata ini kan sunnah, iya, kita tahu itu sunnah. Apakah kamu sudah mengajarkan pada mereka kalau itu sunnah? Belum. Itu berarti kamu gak hikmah. Kamu ingin mereka ngikut atau ingin mereka kufur terhadap sunnah? Kalau kamu sudah terangkan dan mereka paham, kamu kerjakan, mereka oh ini sunnah. Tetapi kalau engkau kerjakan dalam keadaan mereka mengira itu adalah kebatilan, bahkan itu adalah penghinaan terhadap masjid, marah satu masjid semuanya, dan engkau diusir dari kampungnya, bisa dikatakan bukan salah mereka. Mereka tidak tahu. Kamu yang salah. Ini hikmah namanya. Barakallahu fikum. Dia tahu al-umur bimaqasidiyah. Dia tahu al-hukum yaduru ma'al illah. Dia tahu tujuan dakwah itu apa. Dia tahu semua dari segala sisinya. Maka dia akan berjalan dengan hikmah. Termasuk marahil dakwah. Tahapan-tahapan dakwah. Wa ila akhirih, hampir separuh kitab tafsir ini tebalnya, judulnya hikmah. Artinya apa? Kalau kita bahas masalah hikmah sangat luas sekali. Termasuk hikmah adalah kelembutan. Atau lebih tepatnya memulai dengan kelembutan. Bukan tiba-tiba kita mentahzir, tiba-tiba kita memarahi mereka, tiba-tiba kita memboikot mereka. Tidak. Dimulai dari yang paling utama diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya. Kalau dengan kelembutan berhasil, untuk apa kekerasan? Maka dikatakan dalam masalah hikmah selalu dibahas. Maka narifqu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu jadi indah. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi syain, jelek. Qala wa bidzalika yatamakkan minal isabah. Kalau kedua-duanya dia punya kekuatan ilmu, dia punya, dia tahu al-haq, dia tahu maksud-maksudnya, dia tahu tujuan-tujuannya dan illat-illatnya, dia tahu hikmah-hikmahnya, dan dia pun mengamalkan apa yang telah dia ketahui dan meninggalkan kejelekan yang dia ketahui. Yatamakkan minal isabah, maka niscaya dia akan berhasil mencocoki kebenaran. Akan berhasil mencocoki kebenaran. Bil qawli wal amal, dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Wa tanzilul umur manazilaha, dan dia akan bisa menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Fi nafsihi wa fi ghairihi, apakah pada dirinya ataupun pada orang lain. Ditempatkan pada tempatnya. Ataupun orang lain menempatkan seseorang pada tempatnya. Karena kurang hikmah, dia akan menempatkan orang yang salah di tempat yang salah. Orang ini akan bagus di sini, orang ini akan bagus di sana. Tetapi karena tidak hikmah, dia taruh yang ini di sini, justru yang ini di sana. Rusak.
karena tidak hikmah. Qala wa biduni dzalik la yumkinuhu dzalik. Tanpa itu semua tidak akan bisa. Walamma kana Allah Ta'ala qad fatara ibadahu ala ibadatihi wa mahabbatil khairi wal qasdi lil haqqi faba'atha Allahu ar-rusula. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fitrah pada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Fitrah pada manusia untuk cinta pada kebaikan. Dan selalu menginginkan yang baik-baik untuk dirinya. Baik. Tetapi yang mana yang baik? Yang mana yang jelek? Allah turunkan Rasulnya. Fitrah sudah ada. Sejak makhluk itu lahir dari ibunya, bahkan bukan hanya manusia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, binatang ternak sekalipun, ketika dia lahir, dia akan mencari apa yang baik buat dirinya. Oh, ini baik buat saya. Oh, ini jelek. Yang ini baik, yang ini jelek. Terus dipelajari. Yang baik diambil, yang jelek dia jauhi. Baik. Hanya saja mereka binatang hanya berpikir tentang dunia. Sedangkan kita diajarkan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dibimbing. Yang ini jalannya. Faba'athallahu ar-rusul. Allah utus para rasulnya mudakkirina lahum bima rakkaza fi fitrihim wa uqulihim. Diberikan, diutus para rasul kepada mereka. Bima rakkaza fi fitrihim wa uqulihim. Dengan sesuatu yang mencocoki apa yang ada di akal mereka dan fitrah mereka. Mufassilina lahum ma lam ya'rifu, dengan merincikan apa yang belum tahu. Sebagian ketemu oleh akal, ini bagus, ini jelek. Sebagian tertutup. Sebagian ketemu ini baik, ini jelek, tetapi nafsunya ingin tetap berpegang dengan yang jelek. Akalnya sudah bilang ini jelek, maka diancam dengan ancaman yang lain. Kamu bukan hanya mendapatkan kejelekan dunia, terancam dengan azabil akhirah. Urung dia, karena bukan cuma ini kejelekannya. Kalau cuma ini saya akan ambil. Ternyata ada ancaman lain yaumul qiyamah. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh rahimahullah, maka inqasama an-nas ila qismain. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua. Qismun ajabu da'watahum fatadakkaru. Satu kaum menerima dakwah para rasul. Fatadakkaru, akhirnya mereka ingat. Yani mereka sadar. Oh iya, ternyata memang betul. Saya sudah berpikir bahwa ini jelek. Ditambah lagi dengan ucapan para rasul. Ini barakallahu fiikum, semakin yakin. Qaumun, ada satu kaum yang sebaliknya. Adapun yang fatadzakkaru ma yanfa'uhum fafa'aluh. Ada yang menyadari bahwa itu baik, mereka kerjakan. Dan sadar yang ini jelek, ma yadurruhum, membikin madarat mereka, fatarakuhu, maka mereka tinggalkan. Wa haulaihum ulul albabil kamilah, merekalah orang-orang yang cerdas, merekalah orang-orang yang jenius, merekalah orang-orang yang memiliki lub, memiliki pikiran, memiliki pandangan yang benar. Masya Allah. Wal uqulu tammah, yaitu yang memiliki akal-akal yang sempurna. Masya Allah. Wa qismun lam yastajibu li da'watihim. Satu kaum
tidak mau menyambut ajakan para rasul. Bal ajabu ma 'arada li futrihim min al-fasad. Bahkan mereka justru menyambut ajakan fitrah mereka atau hawa nafsu mereka pada kerusakan. Wa taraku ta'at rabbil ibad. Mereka justru meninggalkan ketaatan pada Rabbil ibad. Lebih mementingkan hawa nafsunya. Fahaulai laisu min ulil albab. Berarti mereka bukan orang-orang yang cerdas. Tidak memakai lub. Al-aql. Tidak mau memakai al-lub. Orang yang cerdas disebut dalam bahasa Arab labib. Disebut labib. Jadi memiliki lub yang digunakan. Adapun mereka yang jahil tidak mau menggunakan akalnya disebut balid. Ikhwani fi din a'azakumullah. Maka mereka yang lam yastajibu li da'watir rusul, tidak mau mengikuti dakwah para rasul, maka merekalah orang-orang yang laisu min ulil albab, bukan orang-orang yang cerdas. Falihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yadzakkaru illa ulul albab." Maka tidaklah akan mengambil zikr, enggak akan ingat, enggak akan sadar kecuali orang yang memiliki lub. Kali pertama sudah terjadi. Santri dikeluarkan karena merokok. Ulangi lagi. Itu namanya ghairu akil, tidak berakal. Alias belid. Harusnya, barakallahu fikum, jangankan manusia, kuda tidak akan prosok di satu tempat dua kali. Kuda, tanyakan pada ahli kuda, nggak akan terprosok di satu tempat dua kali. Setelah kena sekali, dia apal tempat itu. Setiap sampai tempat itu dia loncat. Kenapa manusia kok belid, dungu? Sudah satu dikeluarkan, akhirnya terjadi lagi 3 atau berapa yang dikeluarkan? Lebih banyak. Oh, berarti lam yatadzakkaru. Berarti ghairu hikmah, ghairu hakim. Tidak hikmah. Orang yang mengerti hikmah, dia mengambil pelajaran. Ini akibatnya ini akibatnya itu. Ini akan membuat jelek saya. Ini akan merugikan saya. Ini akan menyebabkan saya begini dan begitu. Pakai akal kalian. Gunakan untuk mencari kebaikan. Gunakan untuk menyelamatkan kalian di dunia dari kesesatan. Dan untuk menyelamatkan kalian di akhirat dari azab neraka. Yang paling dihindari, yang paling ditakuti di dunia adalah kesesatan. Yang paling mengerikan di akhirat adalah azabullah. Maka gunakan akal cerdas kita, gunakan hati kita untuk mencari keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Keselamatan dunia dari kesesatan, keselamatan akhirat dari azab. Nasallahu alaihi wasallam. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wassalatu hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.